Pernah kepikiran nggak gimana sih cara ekonomi negara kita diatur di tengah dunia yang sekarang ini udah nyambung banget? Hari ini kita bakal coba kupas tuntas gimana satu keputusan yang kelihatannya kecil di ujung dunia sana bisa bikin gelombang yang sampai ke dompet kita di sini. Nah, kita mulai dari pertanyaan utamanya. Kenapa sih keputusan Bank Sentral Amerika, The Fed, di Washington DC bisa bikin harga-harga di Jakarta ikut naik turun? Kedengarannya jauh banget ya, tapi ini beneran terjadi. Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri ini. Oke, buat ngejawab itu, kita perlu paham dulu dasarnya. Kita mulai dari konsep-konsep kunci yang bakal ngebukar mata kita, gimana ceritanya semua ini bisa saling nyambung. Konsep pertama, dan ini yang paling penting, adalah perekonomian terbuka. Gampangnya gini, bayangin aja setiap negara itu kayak rumah yang pintunya kebuka lebar. Barang, jasa, dan yang paling penting uang bisa keluar masuk dengan bebas. Kopi dari Indonesia bisa nyampe ke kafe di Eropa. Dan duit investor Amerika bisa dipakai buat bangun pabrik di sini. Kita semua terhubung. Selanjutnya, ada yang namanya kebijakan moneter. Ini tuh intinya kayak semacam remote control ekonomi yang dipegang sama Bank Sentral. Kalau di kita ya Bank Indonesia. Dengan remote ini, mereka bisa ngatur peredaran uang dan nentuin suku bunga yang ujung-ujungnya ngaruh ke cicilan rumah atau motor kita. Terus tujuannya apa sih mereka ngelakuin ini semua? Apa sebenarnya misi utama dari sebuah bank sentral? Coba kita lihat lebih dalam. Nah, ternyata kerjaan bank sentral itu kayak pemain sirkus yang lagi juggling 4 bola sekaligus. Mereka harus jaga harga-harga biar stabil alias inflasi rendah. Tapi di saat yang sama, mereka juga harus dorong ekonomi biar tumbuh. Belum lagi, mereka harus jagain nilai tukar rupiah biar nggak anjlok. Susahnya di mana? Kadang buat dorong ekonomi, suku bunga perlu diturunin, tapi itu malah bisa bikin rupiah jadi lemah. Ini seni menyeimbangkan yang luar biasa rumit. Terus gimana caranya mereka juggling semua ini? Nah, mereka punya semacam kotak perkakas yang isinya itu instrumen-instrumen canggih buat ngendaliin ekonomi. Yuk kita intip ada apa aja di dalamnya. Ada 4 alat utama di dalamnya. Pertama, operasi pasar terbuka. Ini cara bank sentral nyuntik atau nyedot duit dari perbankan. Kedua, suku bunga kebijakan. Ini patokan utama harga uang. Ketiga, giro wajib minimum. Ini aturan soal berapa banyak duit yang wajib disimpan sama bank. Dan yang keempat, intervensi nilai tukar, di mana BI bisa langsung jual beli dolar buat menstabilkan rupiah. Coba kita pakai contoh giro wajib minimum atau GWM. Misalnya GWM-nya 10%. Terus, kamu nabung 1 juta rupiah di bank. Nah, bank itu cuma boleh minjemin 900.000 rupiahnya ke orang lain, yang 100.000 lagi wajib disimpan, gak boleh diapa-apain. Dengan naikin atau nurunin persentase ini, Bank Sentral bisa langsung ngatur seberapa gampang atau susah kita semua dapat kredit. Setiap kali salah satu alat tadi dipakai, itu bakal nyiptain efek berantai atau efek domino ke seluruh penjuru ekonomi. Satu keputusan kecil bisa nyebar kayak riak air, makin lama makin luas. Gini nih cara kerjanya, kita ambil contoh suku bunga naik. Langkah pertama, BI naikin suku bunga acuannya. Akibatnya, bank-bank komersial jadi lebih mahal kalau mau pinjam duit. Nah, ini langsung nyambar ke kita. Cicilan KPR, cicilan motor, pinjaman buat modal usaha, semuanya jadi ikutan naik. Kalau udah begini, kita pasti jadi mikir 2 kali kan sebelum belanja atau buka cabang baru. Nah, ini cara bank sentral ngerem ekonomi biar nggak terlalu panas dan inflasi terkendali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling rumit, tantangan terbesar buat bank sentral, yaitu badai yang datangnya dari luar negeri. Ini bagian yang bikin pekerjaan mereka jadi super menantang. Istilah kerennya itu global spillover. Bayangin ekonomi dunia itu kayak kolam renang raksasa. Nah, Amerika Serikat itu ibarat perenang paling gede di situ. Waktu dia lompat ke kolam, bibir. Cipratan airnya pasti kena ke semua orang, termasuk kita di Indonesia. Keputusan mereka itu bikin gelombang yang mau nggak mau kita harus hadapi. Jadi, pada dasarnya ada 2 mode kebijakan. Ada mode ekspansif, ini kayak injek gas ekonomi pakai suku bunga rendah. Tujuannya biar ekonomi ngebut. Terus ada mode kontraktif, ini kayak injek rem, pakai suku bunga tinggi buat ngeredam inflasi. Poin pentingnya di sini, suku bunga yang lebih tinggi itu cenderung bikin mata uang kita jadi lebih menarik buat investor asing. Jadi nilainya bisa menguat. Kalau kita lihat lagi, jadi bank sentral itu bukan berarti punya solusi ajaib ya. Pekerjaan mereka itu lebih ke seni memilih. Selalu ada pilihan sulit atau trade-off yang harus mereka ambil, terus-menerus. Nah, disinilah posisi Bank Indonesia jadi unik banget dan juga susah.
Di satu sisi mereka harus pro-growth, mendorong pertumbuhan biar rakyat sejahtera. Tapi di sisi lain, harus pro-stability, menjaga kestabilan biar tahan banting dari guncangan dunia. Ini benar-benar kayak nari di atas tali, harus seimbang antara kebutuhan di dalam negeri dan tekanan dari luar. Dan ini dia, dilema puncaknya. Waktu The Fed di Amerika naikin suku bunga, dolar AS jadi primadona. Duit investor dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, jadi pulang kampung ke sana. Bank Indonesia jadi dihadapkan pada pilihan yang super sulit. Ikut naikin suku bunga juga biar rupiah nggak anjlok, tapi risikonya ekonomi kita jadi melambat. Atau biarin aja suku bunga rendah demi pertumbuhan, tapi risikonya rupiah bisa terus melemah. Ini benar-benar kayak disuruh milih di antara dua pil pahit. Semua obrolan kita hari ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan besar yang fundamental. Di dunia yang udah terhubung total kayak sekarang, apa iya sebuah negara masih bisa benar-benar pegang kendali penuh atas nasib ekonominya sendiri? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan.